tidak makan, tidak minum. Ya karena itu syariatnya ya tetap harus dilaksanakan, kan begitu. Jangan karena oh saya ini nggak bisa al-jawarih, anggota badan nggak bisa berpuasa, kalau begitu saya nggak usah berpuasa. Nggak bisa begitu, karena puasa itu syariat harus dilakukan, sama dengan apa? Sholat. Syariatnya sholat apa? Iqamatus sholat, harus dilaksanakan. Nggak bisa sholat itu di dalam hati, hanya ya batinnya yang sholat. Oh saya karena nggak bisa khusyuk, ya sudah, daripada nggak khusyuk nggak usah sholat. Nggak bisa begitu, karena yuqimunas sholah ay iqamatus sholah. Iqamatus sholah itu apa? Mendirikan. Bahasa mendirikan itu melaksanakan. Paham ya? Orang ada yang berpikir begini, oh daripada itu ya lakon pakun anu apa mikir sholat. Loh ndak bisa. Sholat itu iqamah itu harus dijalankan, harus dilaksanakan. Gak apa-apa levelnya umum dulu, kayak puasa tadi itu levelnya umum. Yang umum itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum. Tapi ya perlahan-lahan harus dilatih, batin kita ini harus dilatih, kan gitu. Nah inilah yang namanya kajian keilmuan ini ya, dalam hal misalkan tadi berislam ya, ketika sudah baca syahadat tadi itu sudah Islam, tapi belum tentu. Wong banyak Islam KTP. Islam KTP itu hanya tulisannya apa? Beragama Islam, tapi sholatnya seminggu sekali, sholatnya sebulan sekali, ada yang sholatnya itu setahun sekali. Itu Islamnya Islam KTP, hanya simbolnya saja yang Islam ya. Karena apa? Ketika antasyahadah sudah menyaksikan ya apa? An la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah masuk Islam. Tapi belum tentu orang yang berislam itu mukmin. Buktinya apa? Ya belum tentu kan itu. Ya hanya membaca syahadatnya saja, sholatnya belum, puasanya belum. Iman kepada Allah, iman kepada utusan Allah, kepada ya kitab-kitab Allah belum. Berarti itu hanya masih berislam secara ya secara formalistis, secara formal, secara hanya tulisannya saja sudah ya, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya ya di dalam banyak kajian, orang yang sudah melafadzkan dua kalimat syahadat ya sudah, itu sudah ya masuk ke dalam agama Islam. Urusan besok-besok itu oleh Allah itu ya mampir dulu ke neraka, atau karena Allah itu punya sifat jaiz. Sifat jaiz Allah itu apa? Fi'lu mumkinin autar kuhu. Jadi sifat jaiznya Allah ya mau dikasih diskon, mau dibagaimanakan. Makanya ya orang yang di akhir hayatnya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau la ilaha illallah ya dakhalal jannah, masuk surga. Orang yang bersyahadat. Lah ini kan butuh penjelasan-penjelasan, tidak hanya sekedar bersyahadat ternyata, maka harus ya indikator-indikator tadi itu yang berkaitan dengan keislaman secara kafah, keimanannya secara sempurna, keihsanannya, keikhlasannya. Nah ini akhirnya ini dijelaskan oleh banyak ya, hanya jadilah kajian-kajian ilmu.
dzalika huwal fawzul azim. Dzalika adapun dzalika utai mengkono-mengkono demikian itu apa? Ya, fi jannati adnin itu, atau masuk surga itu. Orang yang masuk surga itu huwa ya iya dzalik iku al-fawzul azim. Bejo itu keberuntungan ya, al-azim kang agung, keberuntungan yang agung, keberuntungan yang hebat, yang dahsyat. Maksudnya bagaimana? Orang yang beriman kepada Allah gitu ya, orang yang bermukmin, yang tadi itu digambarkan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adnin. Orang yang masuk surga itu intinya ya huwal fawzul azim, akan mendapatkan keberuntungan yang agung. Karena ya surga ini ya adalah tempat di mana tempat itu nanti tidak ada tempat lagi ya, ujung dari kehidupan yang kekal yang abadi khalidina fiha itu ya fi jannah, itu di surga. Di dunia saja kita ini mengharap surga dunia, makan enak, kendaraan ada, rumah enak ya, tidur enak, pekerjaan enak, semuanya enak. Ini ya surga. Surga apa ya? Surga dunia kan gitu. Siapa yang hidup nggak pingin enak ya, kecuali orang yang sudah tidak sehat pikirannya. Orang yang tidak sehat pikirannya itu lu saja itu pingin enak itu, apalagi yang sehat pikiran. Makanya inilah relasi atau hubungannya dengan yang selalu kita doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi tiga, wa qina adzabannar. Yang pertama itu hidup di dunia itu loh pingin enak, walaupun enak itu terjemahannya ini relatif. Tadi itu ada yang tidur di spring bed dianggap enak, tapi oleh orang lain